Presiden Amerika Serikat Donald Trump ingin mempersingkat waktu jeda dan segera memberlakukan sanksi perdagangan. Bahkan Trump mengklaim pemerintahannya telah menandatangani perjanjian dagang dengan China. Namun hingga kini masih belum jelas seberapa komprehensif kesepakatan dagang yang diincar pemerintahan Trump. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Yeta Purnama, peneliti China Indonesia, Des Celios. Halo, selamat sore Bu Yeta. Selamat sore, Mbak. Ya, Bu Yeta, ini saya ingin bertanya, Presiden Donald Trump ini kan mengklaim telah menandatangani perjanjian dagang dengan Cina. Kita belajar dari sejarah klaim kesepakatan Trump dengan Cina. Bagaimana Anda mencermati hal ini, Bu? Baik, ya, memang pada tanggal 26 Juni lalu, Trump sudah mengumumkan untuk menandatangani agreement dengan China. Em, namun dia belum ada rincian lebih lanjut terkait ini. Dan beberapa media sudah menyoroti kesepakatan tersebut tertuju pada rare earth atau mineral langka. Nah, China setuju mempercepat ekspor mineral ya sebagai magnet mineral penting untuk militer. Lalu sedangkan US akan mencabut beberapa pembatasan dan juga sanksi seperti itu. Dan ya, Mengundang, maaf ya Bu Yeta, ini suara. juga dikabarkan bahwa Cina mengundang Trump ke maaf Bu, maksud saya dikabarkan Cina akan mengundang Trump ke Cina pada September mendatang. Nah, setelah beberapa kali isu pertemuan yang tidak pernah terlaksana, apakah akan tanda Trump dan Xi Jinping ini akan baikan? Oke, Em, sebetulnya dari kedua Kementerian Luar Negeri China dan juga US menyatakan belum ada informasi lebih lanjut tentang undangan ini, jadi belum ada konfirmasi secara resmi. Tapi sudah ada bukti lain yang menunjukkan pada Juni lalu Trump dan Xi Jinping melakukan panggilan telepon ya, sepertinya ya melakukan panggilan telepon dan Xi disebut akan mengundang Trump mengundang Trump ke US dan ya sebaliknya. Sepertinya ini sinyal positif dari dialog kedua negara. Dan kalau dilihat secara realistis, bahkan kalau undangan ini terjadi, ini akan menjadi tahap simbolis ya, tahap simbolis untuk mencapai semacam face-to-face moment kedua negara sejak Trump kembali menjabat di Gedung Putih. Seperti itu. Nah, ini kan kalau kita lihat di sisi lain, Menteri Pertahanan Iran ini kan melakukan kunjungan penting ke Cina hanya 1 hari pasca pengumuman gencatan senjata antara Iran dan Israel untuk memperkuat kerjasama militer dan pertahanan. Sementara Amerika Serikat ini kan pro-Israel. Nah, kira-kira apakah akan ada konflik baru di balik layar perang dagang ini, Bu? Hmm, kalau berbicara konflik baru, mungkin dari yang saya lihat kan Iran saat ini sudah menjadi em, apa ya bagian dari anggota Shanghai Cooperation Organization atau SCO yang dikomandani juga oleh China dan Rusia, dan dalam forum ini Iran dan China akan memperkuat kerjasama militer dan pertahanan, dan saya rasa dengan adanya kerjasama ini mungkin apa ya konflik baru em, ya sepertinya konflik mungkin bisa bisa saja terjadi, tapi dengan adanya forum ini mungkin akan sedikit membaik ya, sudah ada dialog yang dibangun di sana. Dan menurut saya forum Beijing ini SCO ini memberikan kesan bahwa China juga apa ya memperluas pengaruh strategis mereka di kawasan terutama eh, Timur Tengah untuk urusan urusan perang dagang juga. Em, Namun saat ini tuh belum ada bukti langsung keterkaitan kunjungan perang dagang keterkaitan kunjungan dari Iran ini dengan perang dagang US dan China. Mungkin ini lebih terkait apa ya dinamika geopolitik di Timur Tengah, kemungkinan mungkin bisa menjadi leverage bagi China terhadap US dalam isu global sih. Kalau saya melihatnya gitu, mungkin em, apa intinya perjalanan Iran ini menambah tensi geopolitik
tapi tidak otomatis memicu konflik baru gitu. Saya melihatnya gitu. Apalagi dalam konteks tarif perang dagang ya. Jadi eskalasi yang terjadi di Timur Tengah bisa aja berdampak ke rantai pasok energi dan input industri global yang pada akhirnya juga bisa mempengaruhi negosiasi sih dari US dan China. Kalau saya melihatnya seperti itu, Mbak. Ya Bu Yeta, ini kan tenggat tarif makin dekat, bahkan Presiden Donald Trump juga bahkan ingin mempersingkat waktu jeda dan segera memberlakukan sanksi perdagangan. Nah, apakah Indonesia ini akan tetap di angka 47% atau seperti apa prediksi Anda? Terkait tarif ya, em, ya Trump merencanakan ya mengirim beberapa, Trump menolak perpanjangan trust dan berencana mengirim surat ke negara-negara itu yang mengatakan tarif bisa 10 sampai 50% dan tergantung dengan negaranya yang bernegosiasi. Namun mengenai tarif ke Indonesia sejauh ini sepertinya Indonesia tidak masuk dalam daftar prioritas ya Mbak. Tarif resiprokal 60 negara yang diumumkan sejak 2 April lalu dan yang maksud saya yang fokus ke negara-negara trade unfair terhadap US. Jadi Indonesia memiliki surplus perdagangan dengan US, bukan defisit besar seperti China. Jadi kemungkinan besar kita tidak dikenakan tarif 47% di sektor yang luas gitu. Tapi saya melihat ada sejumlah produk tertentu, misalnya seperti sawit mungkin, atau tekstil, atau bahkan elektronik bisa saja kena tarif ya, jika dianggap merugikan industri di US. Gitu sih saya melihatnya. Ya Bu Yeta, ini kan efek perang dagang juga sudah mulai terasa mulai dari PHK karyawan, terus daya beli masyarakat yang semakin menurun, lalu sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Nah, sebenarnya seberapa cepat Indonesia mampu keluar dari bayang-bayang tarif Trump ini? Em, saya melihat untuk saat ini ekspor kita sangat terpukul untuk Indonesia, terutama produk ketergantungan input impor seperti tekstil, otomotif dan elektronik yang saya sebutkan tadi. Tapi investor berhitung ulang deh kayaknya sebelum berkomitmen di Asia Tenggara, terutama dari negara-negara besar. Dan daya beli masyarakat berkurang karena harga bisa bisa jadi naik, sementara PHK terjadi di sektor padat di sektor padat karya. Jadi untuk mempercepat ini mungkin waktu pemulihannya tergantung berapa lama ketidakpastian global ini terjadi sih Mbak. Kayak instabilitas yang terjadi mulai dari perang-perang ini. Terus jika hubungan US sama China semakin tegang, bisa jadi em, pemulihannya akan semakin lama. Mungkin bisa sampai 12 ya 1 tahun ke depan bisa bisa jadi. Tapi jika kesepakatan rare earth ini diikutkan di perjanjian selanjutnya, mungkin produk-produk seperti produk manufaktur, jasa. Halo? Halo Bu Yeta, baik silahkan Bu, Ya, tadi maaf, sempat tadi terputus. terputus. Boleh Ya, dilanjutkan Bu? ya, jadi saya melihat jika hubungan US dan China semakin tegang, bisa jadi ini akan memperlambat pemulihan yang terjadi di Indonesia. Mungkin untuk negara kita bisa mencapai 12 sampai. Halo Bu? Halo Bu Yeta? Halo, mohon Halo Bu? maaf Mbak, Baik, silahkan terputus. boleh dilanjutkan Bu. Iya, oke, saya ulangi lagi. Mungkin jika hubungan China dan Indonesia semakin tegang, semakin intens, bisa jadi pemulihan untuk Indonesia itu membutuhkan waktu hingga 1 tahun lebih ke depan. Tapi kalau kesepakatan rare earth
akan diikutkan dalam perjanjian selanjutnya, mungkin di sektor seperti manufaktur, jasa, atau teknologi, eh, Indonesia bisa memanfaatkan reroute supply dari China. Jadi akan ada semacam jalur pertumbuhan baru untuk itu. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Yeta untuk waktu serta analisis Anda di Kabar Bursa hari ini. Sehat dan sukses selalu Bu Yeta. Ya, terima kasih. Selamat sore.